Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan terkait historical of bank. Tapi sebelum itu perkenalkan, aku Muhammad Hamdan Hairul. Aku Halimah Farani Salam Pesi. Aku Nadia Safira. Aku Najwa Aulia Putri. Selamat menonton. Dan saya akan menjelaskan tentang the origin of banks. Di mana di sini itu berasal daerah Italia ini munculnya sektor perkembangan bank yang sangat pesat. Nah, di mana berasal dia juga bank itu berasal dari Italia, yaitu banco, yang artinya itu meja, bangku, dan counter. Terus juga di sini adalah sejarah di wilayah Mediterranean Place, di mana itu ketika pada saat itu juga banyak pedagang yang masuk gitu loh, yang datang. Terus selanjutnya ini di sini itu ada Bank in Medieval. Sorry. Bank in medieval era, di mana tuh yang pertama itu dia tuh adalah bank tertua dan bank pertama yang ada di Monte dei Paschi di Siena pada tahun 1472. Nah, berasal dari Eropa dan abad pertengahan, itu sekitar abad 2 sampai 3 sebelum Masehi. Nah, dia juga bermula dari sistem pinjaman, dapat ditelusuri kembali ke Athena pada tahun itu 427 sampai 433 sebelum Masehi. Nah, di sini juga ada filsuf perbankan, di mana di sini juga ada tokohnya Thales of Miletus 546 sebelum Masehi, di mana di sini tuh dia adalah seorang matematika yang berasal dari Yunani. Terus dia tuh belajar administrasi dan akuntansi itu di Mesopotamia. Nah, selanjutnya ada di sini. Di ini tuh adalah fungsi uang, di mana fungsi uang tuh ada 3. Yang pertama itu ada nilai tukar, terus satuan hitung atau pengukuran. Nah, selanjutnya itu adalah pinjaman nilai. Nah, di sini adalah macam-macam bank. Di mana di sini tuh bank itu terbagi menjadi 3, bank sentral, bank komersial, dengan bank investasi. Di mana di sini tuh kalau bank sentral itu adalah bank utama atau bank pusat. Kalau bank komersial itu adalah bank yang melayani simpan pinjam. Terus selanjutnya ini bank investasi. Nah, bank investasi itu untuk pembangunan. Biasanya dilakukan tuh untuk pembangunan. Nah, tugas dari setiap bank tuh apa aja sih? Nah, itu kan ada yang pertama itu kan bank sentral. Bank sentral itu untuk mengatur kebijakan moneter, terus suplai uang, suku bunga, nggak ada banyak. Terus juga sebagai lender of resort, yang dimana tuh dia tempat terakhir pinjam uang gitu loh. Terus yang kedua itu ada bank sentral, di mana bank sentral ini melayani masyarakat nih untuk simpan pinjam kayak misalkan BRI, BSCA, Mandiri, dan teman-temannya. Nah, yang ketiga dan yang terakhir itu adalah bank investasi, di mana itu dia tidak melayani simpan pinjam untuk masyarakat. Nah, dia tuh fokusnya itu pada pendanaan proyek yang besar, terus juga investasi di sektor swasta atau pemerintah gitu ya. Makasih. Yang pertama yaitu era Mesopotamia. Mesopotamia merupakan wilayah yang berada di antara 2 sungai, yaitu Sungai Eufrates dan Tigris. Lalu Mesopotamia ini memperkenalkan sistem perbankan pertama di dunia, yaitu yang pertama menyimpan gandum dan emas yang disimpan ke dalam kuil. Yang kedua yaitu sistem pinjam kepada petani sebesar 20%. Lalu yang ketiga itu mencatat transaksi di lempengan tanah liat. Lanjutnya yaitu ada Venesia. Venesia merupakan pedagang laut ulung yang memperkenalkan sistem konsep keuangan di seluruh Mediterania. Inovasinya yang pertama itu sistem surat kredit. Para pedagang tidak perlu membawa emas fisik saat berlayar. Yang kedua yaitu sistem bagi hasil antar pedagang untuk membiayai ekspedisi laut. Yang ketiga jaringan agen keuangan, yang dimana setiap wilayah itu harus ada jaringan agen keuangan. Lalu yang terakhir itu ada terciptanya sistem transfer jarak jauh antar wilayah. Selanjutnya yaitu ada tamkaru, yaitu pedagang yang profesional, yaitu tidak lagi menggunakan kuil. Di sini saya akan membahas tentang era kedua, yaitu era Mesir, yang dimana ini merupakan pusat peradaban terbesar kedua setelah Mesopotamia. Mesopotamia dan Mesir memiliki perbedaan. Kalau di Mesopotamia, semua masyarakatnya itu bebas mempunyai wilayah atau tanah. Sedangkan kalau misalnya di Mesir, semua tanah dan lahan yang ada itu dimiliki oleh Firaun.
Dan di era Mesir ini muncul agama monolitik pertama, yang dimana agama ini hanya menyembah satu Tuhan, dan yang Tuhan yang disembah ini adalah matahari. Habis itu di era Mesir ini muncul yang namanya bank grains, yang dimana bank biji-bijian. Jadi ekonomi mereka itu berpusat di pertanian, yang dimana lumbung negara itu dipakai untuk penyimpanan gandum. Lalu muncul yang namanya bank grains atau bank biji-bijian, yang dimana di era Mesir ini ekonominya ini berpusat pada gandum. Karena ada sungai Nil, dan pantaran sungai Nil ini mempunyai unsur hara yang bagus sehingga tanahnya itu subur dan ditanami biji-bijian. Lalu muncul yang namanya sistem Royal Bank of Alexandria, yang dimana bank-bank sentral cabang-cabangnya itu sudah tersebar di berbagai wilayah. Habis itu juga ada pencatatan uang transfer tanpa harus memindahkan uang fisik, dan yang terakhir mengenai pengumpulan pajak yang terintegrasi ke dalam sistem perbankan. Selanjutnya itu ada era ketiga, yaitu era China, yaitu Orde Templar, di mana Knight Templar ini menjadi salah satu organisasi awal yang berfungsi seperti bank internasional. Nah, bank internasional itu membantu para peziarah dan para pedagang itu dengan sistemnya, yaitu dengan sistem menaruh uang di satu tempat, maka bisa dicairkan di satu tempat yang lain. Nah, sehingga mereka tuh dapat mempermudah saat berpergian. Nah, terus juga mereka juga memberikan pinjaman kepada kerajaan-kerajaan. Nah, selanjutnya itu juga ada inovasi dari India. Inovasi dari India sendiri itu ada 4. Yang pertama itu adalah suku bunga. Suku bunga yang dengan metode kode hukum yang tertulis. Nah, yang kedua itu adalah perbankan serikat atau guild banking. Nah, yang keempat itu ada yang namanya sistem hundi. Nah, yang terakhir itu adalah penyaringan kredit yang tertanam dalam instrumen keuangan. Era selanjutnya yaitu era 4 Cina di tahun 1000 sebelum Masehi hingga 1300 setelah Masehi. Di sini Cina ini menjadi berbagai pelopor inovasi keuangan di dunia. Munculnya pegadaian, munculnya flying money atau transfer uang jarak jauh, dan juga munculnya uang kertas pertama kali di dunia. Dan juga kemunculan uang kertas ini kemudian diambil alih oleh pemerintah agar lebih terkontrol. Kemudian inovasi ini menjadikan negara Cina ini lebih mudah dan lebih efisien dalam menjalani perdagangan. Selanjutnya era kelima yaitu era Yunani. Di sini kemunculannya trapezitai atau bisa dibilang meja untuk melakukan transaksi, dan juga ada istilah kata bangko atau bangku. Di sini Yunani menerima pelayanan penukaran uang, dan juga ada menerima simpan pinjam, dan juga membiayai perdagangan laut. Dan juga di sini dia memakai konsep resiko dalam peminjaman sebagai dasar sistem keuangan modern. Dan juga di sini Yunani mengembangkan aturan yang jelas agar transaksi menjadi lebih aman. Selanjutnya di era ke-6 membicarakan tentang Kekaisaran Romawi, yang dimana sistem bank komersial muncul, yaitu ada pertama ada Argentari, yaitu bankir swasta atau bisa dibilang dengan sebagai pialang perak, yang mempunyai tujuan untuk menyediakan pelayanan pertukaran koin, akun simpanan, kredit jangka pendek jangka panjang, dan juga pembiayaan lelang. Selanjutnya juga ada Mensari, yaitu bankir publik yang ditunjuk langsung oleh negara di saat negara sedang terjadi krisis. Selanjutnya ada inovasi hukumnya. Yang pertama itu memperkenalkan bentuk kontrak seperti mutum, yang dimana merupakan pinjaman aset ganti rugi secara setara. Selanjutnya itu ada depositum, yang merupakan kontrak titipan tanpa pindah kepemilikan. Dan yang terakhir itu ada societas, merupakan hukum kemitraan. Selanjutnya di era 6 ini terjadi keruntuhan atau krisis yang menyebabkan yang pertama adanya debasement mata uang, instabilitas politik, runtuhnya perdagangan, dan juga larangan terhadap riba. Saya akan menjelaskan tentang era ke-7, yang dimana di sini ada The Dark Age Fires. Nah, yang pertama itu adalah konteks sejarah dan vakum finansial. Nah, dimana di sini adalah runtuhnya kaum Romawi Barat dan hilangnya infrastruktur perbankan formal di Eropa. Nah, selanjutnya itu ada pemberi pinjaman Yahudi atau praktik bunga riba. Nah, dimana di sini dalam dasar hukum dan agama Kristen di sini itu melarang keras adanya praktik bunga atau riba. Tetapi kalau misalkan dalam hukum Yahudi, mereka tuh melarang jika terjadinya itu kaum Yahudi dengan kaum Yahudi. Nah, selanjutnya itu ada faktor struktural yang terbatas, di mana di sini tuh adanya dibatasi kepemilikan tanah dan banyaknya profesi lain. Nah, selanjutnya itu adalah perbankan Lombard, yang dimana di sini perbankan Lombard ini dikhususkan adanya di Italia Utara, di mana istilah dari Lombard ini adalah pialang gadai.
Selanjutnya yaitu ada era 8. Era 8 ini merupakan Islamic Empire. Nah, era 8 ini itu dunia Islam itu mulai mengembangkan perbankan sistem keuangannya itu yang lebih aman dan adil sesuai prinsip syariah. Lalu munculnya hawalah. Hawalah itu sebagai transfer uang antar pedagang tapi tanpa menggunakan uang fisiknya. Selanjutnya adanya suftajah. Suftajah itu pembayaran yang memudahkan para pedagang. Selanjutnya ada sak menjadi cikal bakal cek modern. Nah, yang keempat ini ada sistemnya mudharabah dan musyarakah. Itu sistem bagi hasil antar pedagang, itu keuntungan dan resikonya itu ditanggung bersama. Nah, dan terakhir itu terdapat murabahah dan wakaf. Itu tuh sistem jual beli dengan keuntungan yang disepakati, dan wakaf ini dia itu seperti membiayai rumah sakit dan sekolah gitu. Nah, dengan semua yang ada ini konsepnya ini, dia itu mulai berkembang di negara Eropa melalui perang salib dan sistem perdagangan lainnya. Selanjutnya ada era 19 yaitu Medieval Italy and Commercial Revolution, yang dimana kota-kota seperti Venesia, Genoa, dan Florence itu mengembangkan perbankannya secara modern. Lalu ada munculnya Bill of Exchange Wesel, dimana itu dia itu perdagangannya itu pembayaran dan transfer dananya itu tidak membawa emas secara fisik. Lalu selanjutnya ada sistem clearing yang digunakan untuk surat piutang para pedagang itu yang lebih efisien. Selanjutnya ada Bank Bardi and Ferrucci, itu merupakan bank multinasional pertama di Eropa. Nah, selanjutnya itu ada inovasi terbesar double entry bookkeeping, yang dimana ini tuh sistem pembukuan seperti debit dan kredit itu menjadi dia tuh menjadi lebih akurat dan mudah diawasi. Nah, lalu dari semua konsep ini itu tuh bertujuan untuk para pedagang internasional dan sistem akuntansi yang lebih modern. Selanjutnya saya akan membahas untuk era 10, yaitu inovasi holding company Medici, yang dimana membagi cabang bank seperti Roma, Venesia, dan juga London menjadi entitas hukum yang terpisah. Jadi jika satu cabang mengalami kerugian atau kebangkrutan, maka cabang lain dan juga induknya akan tetap aman dan tidak terjadi kebangkrutan. Selanjutnya ada inovasi utama. Yang pertama itu tentang pembukuan berpasangan atau double entry, ada diversifikasi risiko, dan juga pemisahan pemilik dengan pengelola yang profesional. Selanjutnya itu muncul keruntuhan Bardi dan juga Peruzzi. Ini merupakan pemicu inovasi dari Medici, yang dimana yang pertama itu tentang ganjalan hutang oleh Raja Edward III dari Inggris, sabotase perdagangan dari musuh politik, dan juga penarikan dana massal oleh kelompok Vatikan. Saya akan juga menjelaskan tentang era 11, yang dimana era 11 itu adalah The Fugger Family and Sovereign Planning, yang dimana di sini itu keluarga The Fugger dia itu berasal dari negara Jerman, dan mereka itu keluarga yang sangat kaya dan sangat kuat, yang dimana salah satunya adalah Jacob Fugger, dimana di sini dia itu menggunakan kekuatan finansialnya itu untuk mempengaruhi politik. Nah, terus habis itu keluarganya juga membantu membiayai peperangan dan membantu Charles V. Terus habis itu mereka ini memiliki jaringan informasi di seluruh Eropa. Nah, kayak misalkan tentang pasar, tentang politik, tentang militer. Terus selanjutnya juga di sini ada nah, kan tadi banyaknya kan karena dia banyak yang kaya ya, terus habis itu utang tuh di mana-mana. Dia tuh memiliki banyak pinjaman, maka utang keluarga Fugger itu menjadi bangkrut dan mengalami kehancuran gitu. Selanjutnya kita ke era 12, yaitu The Genoese and the Piacenza Fairs di tahun 1550 sampai dengan 1650. Di sini setelah Florence melemah, bankir Genoa ini menjadi pusat keuangan utama di Eropa. Dan untuk dari Piacenza Fairs ini adalah pasar tertutup yang dia ini hanya diikuti oleh bank tertentu untuk menyelesaikan transaksi dan juga menentukan nilai tukar. Dan juga dia di sini menciptakan sistem utang pemerintah. Dan juga di era ini tuh dia menciptakan pertama kalinya pasar antar bank. Di sini saya akan membahas era ke-13, yang dimana di sini ada The Dark of Revolution, yaitu Bank of Amsterdam, yang dimana Bank of Amsterdam ini dia perbankan yang tadinya dikelola atau dikuasai oleh keluarga. Nah, akhirnya menjadi terorganisasi dan didukung oleh negara. Bank Amsterdam ini dia itu mengatasi atau membantu banyaknya jenis uang.
Terus di sini juga dia tercipta yang namanya bank money, di mana bank money ini adalah satuan uang yang stabil dan bisa dilakukannya transaksi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada era 19, yaitu The Bank of England and National Debit. Yaitu pada tahun 1694 itu didirikannya Bank of England, itu menjadi awal perbankannya bank modern. Lalu yang kedua itu pemerintah Inggris itu meminjam dana ke masyarakat untuk membiayai perang. Dan nanti timbal baliknya itu Bank of England ini nanti dia akan memberikan hak untuk mencetak atau mengeluarkan uang kertas. Lalu yang ketiga itu munculnya konsep utang negara. Jadi pemerintah itu bisa minjam uang itu dalam jangka panjang. Nah, yang pertama selanjutnya itu ada yang pertama itu peran baru Bank of England. Jadi menjadi lender of last resort. Jadi dia tuh bank ini tuh bisa meminjamkan bank lain ketika krisis ekonomi supaya tidak bangkrut. Lalu yang kedua itu ada short the bubble, itu terjadinya gelembung harga saham. Jadi orang-orang tuh berbondong-bondong membeli saham dengan harapan sahamnya tuh naik. Tapi yang terjadi malah harga saham tuh anjlok dan menyebabkan kebangkrutan. Nah, dari dua peristiwa tersebut itu pentingnya adanya pengawasan pasar modal dan regulasi keuangan. Kita memasuki era 15, yaitu The Rothschild Network pada abad 18 hingga 19. Di sini keluarga Rothschild Network itu adalah banker yang keluarganya ini menguasai negara Eropa pada masanya, dan juga mereka ini tuh membiayai pemerintah dan juga mereka ini mempermudah pertukaran uang antar negara. Kemudian mereka ini mempunyai keunggulan yaitu komunikasi yang sangat cepat, sehingga mereka ini bisa mendapatkan informasi lebih dulu daripada pesaing. Dan juga jaringan internasional mereka ini tuh menjadikan keluarga Rothschild adalah banker yang paling berpengaruh pada masanya. Oke, di sini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai era ke-16, yaitu di abad ke-19 tentang perbankan sentral dan juga industri. Yang pertama itu dimulai dari standar emas, yaitu mata uang dipatok ke emas agar nilai mata uang itu menjadi stabil dan juga inflasi bisa terkendalikan. Meski hal tersebut membatasi ruang fleksibilitas pemerintah di saat sedang krisis. Terus yang kedua itu mengenai dengan bank investasi dan juga JP Morgan, yang dimana mereka itu membahas tentang mendanai investasi industri raksasa seperti dengan kereta api dan juga baja. Dan yang terakhir mengenai dengan krisis tahun 1907 dan juga lahirnya The Fed, yang dimana penanganan krisis ini dilakukan oleh JP Morgan. Dia bilang bahwa penjamin likuiditas itu harus ada pada lembaga resmi negara. Dan dari situ terciptanya lah The Federal Reserve di tahun 1913. Selanjutnya aku membahas tentang masa transisi era fiat money pada akhir abad ke-20. Yang pertama itu mengenai uang fiat di tahun 1971, yang dimana Amerika Serikat itu melepas patokan dolar terhadap emas, mengubah nilai uang berbasis kepercayaan publik dan ditopang oleh sistem petrodolar. Dan selanjutnya itu membahas tentang deregulasi di tahun 1999, yang dimana pencabutan batas pemisah bank komersial dan juga bank investasi, yang dimana dalam hal ini itu akan memicu munculnya krisis di tahun 2008. Kita memasuki era 17, yaitu The Federal and Modern Central Banking pada tahun 1913. Di sini US membentuk Federal Reserve ini sebagai bank sentral saat krisis perbankan ini sering terjadi. Kemudian untuk dari strukturnya ini mereka gabungan antara sektor pemerintah dan juga sektor swasta agar pengawasan tetap seimbang. Kemudian untuk dari tujuan utamanya ini adalah untuk mengatur suku bunga, mengendalikan uang kertas yang beredar, dan juga mereka ini mengawasi bank, kemudian menjadi lender last of resort. Kemudian untuk dari pembentukan ini nih sampai sekarang di bank sentral beberapa negara ini masih digunakan. Selanjutnya itu ada era 18, di mana krisis perbankan abad ke-20. Pada tahun 1929 itu terjadinya Great Depression, di mana pasar saham Amerika tuh pada jatuh, bank bangkrut, terus tabungan orang tuh pada hilang dan meningkatkan angka pengangguran. Lalu pada tahun 1933 itu pemerintah memisahkan bank komersial dan bank investasi dan dibentuknya FDIC itu supaya kepercayaan masyarakat itu kembali. Lalu pada tahun 1944 itu Bretton Woods, di mana dolar Amerika Serikat itu dijadikan mata uang cadangan dunia dan dibentuknya itu IMF dan World Bank. Itu di mana supaya bisa menjaga
menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya yaitu ada 1971 Nixon Shock, di mana Amerika itu menghentikan sistem uang berbasis emas, dan sejak itu adanya fiat money. Ini itu tuh nilai uang itu berdasarkan kepercayaan pemerintah. Lalu pada yang terakhir itu ada 1999 sampai 2008 itu aturan pemisahan bank dicabut sehingga bank bisa mengambil resiko besar, dan saat itu juga terjadinya krisis ekonomi. Oke, kita akan memasuki di era yang terakhir, yaitu di era ke-19 mengenai tentang perbankan digital dan juga perbankan modern. Yang pertama itu kita membahas tentang digital dan juga vintage, yaitu mobile banking dan juga perusahaan vintage yang meliputi ada PayPal, Stripe dan juga Wise, yang mereka itu yang dimana mereka tuh memotong dominasi bank tradisional. Sedangkan yang kedua ini mengenai juga crypto dan juga blockchain, mereka itu menawarkan transaksi terdesentralisasi tanpa perantara. Namun masih terdapat volatilitas dan juga regulasi. Sedangkan yang terakhir itu ada CDBC, yaitu merupakan bank sentral mulai mengembangkan uang digital resmi negaranya seperti dengan digital yuan. Sekian presentasi dari kami mengenai history of bank. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.